Syifa Fauziyah, jangan presentasi ini. Preset. Nah, baik kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua STAI Al-Hidayah Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI, yang kami hormati pemateri kajian mahasiswa Sabtu 23 Oktober 2021 yaitu Al-Ustadz Abu Salman Yusuf LC MPD Hafidhahullahu Ta'ala, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi segenap sivitas akademika STAI Al-Hidayah Bogor. Alhamdulillah malam hari ini kami dari Lembaga Dakwah Tahfidz dan Bahasa Arab STAI Al-Hidayah Bogor kembali menyelenggarakan program rutin yaitu pengajian ya atau kajian mahasiswa yang kita laksanakan rutin setiap hari Sabtu malam Ahad ba'da Isya ya. Alhamdulillah malam hari ini sudah bersama kita dosen kita, ustadz kita yaitu Ustadz Abu Salman Yusuf LC MPD, yang insya Allah beliau akan menemani kita beberapa menit ke depan dengan memberikan tausiah dan semangat dan motivasi tentunya dengan tema yang akan beliau sampaikan yaitu Al-Khuluqul Fisik. Baik, diharapkan nanti teman-teman untuk bisa berpartisipasi ya, berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nanti silakan bisa kirimkan pertanyaannya melalui kolom chat atau juga bisa mengangkat tangan terlebih dahulu untuk nanti berdiskusi atau sharing kepada pemateri kita setelah beliau selesai menyampaikan materinya. Baik, langsung saja saya akan persilakan kepada Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Salman Yusuf LC MPD, yang akan membawakan tema kajian malam hari ini dengan judul Al-Khuluqul Hasan. Kepada Al-Ustadz, faliyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhat tullab wa talibat, para mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tidak lupa saya haturkan terima kasih pada Al-Ustadz Budi Setiawan yang telah berkenan ya untuk membawakan acara ini menjadi MC, dan juga seluruh yang mendengarkan ataupun berikut serta dalam kajian malam ini. Dan sebetulnya ini mendadak ya, ini sebenarnya mendadak ya Ustaz Fahri harusnya. Oke, tapi insya Allah Ta'ala saya senang sekali bisa bergabung dan bisa berbagi sharing dengan, dan nantinya insya Allah diskusi dengan antum sekalian. Semoga pertemuan ini ataupun muhadhar ini menjadi pertemuan yang berkah, dan perpisahannya pun perpisahan yang diberikan rahmah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para tulab dan talibat, para mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini insya Allah kita sama-sama akan bahas ataupun mengkaji tentang al-khuluq al-hasan fi ala dawi al-kitab was sunnah ya. Jadi tentang akhlak yang baik yang terekstrak ataupun yang diambil dari Alkitab was Sunnah. Dan perlu diketahui sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait dengan Al-Khuluq Hasan, bahwasanya fitrah yang lurus ya dari seluruh umat manusia ini menyukai akhlak yang baik ya, budi pekerti, perilaku yang menyenangkan ya. Dan Islam ini sangat menganjurkan dan bahkan memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa bertahalli. Bertahalli itu
berakhlak ya, menghiasi diri kita, jiwa kita dengan akhlak mulia. Karena ketika seorang hamba, seorang diri ya, yang ketika tidak memakai pakaian takwa, kemudian perhiasan akhlak, maka orang tersebut akan terhina ataupun rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya di hadapan Allah Tabaraka wa taala, bahkan di depan makhluknya. Bahwasanya perlu diketahui juga bahwa fitrah yang lurus dan akal yang sehat ini sangat menyukai, mencintai, dan bahkan sepakat bahwasanya kejujuran itu ya, kemudian menepati janji, kemudian juga sabar ya, keberanian itu merupakan sesuatu yang dicintai dan diinginkan oleh setiap jiwa yang fitrahnya ini lurus. Sebaliknya, akhlak buruk seperti misalnya berdusta ya, kemudian pengecut, kemudian bakhil dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh fitrah manusia apapun agamanya, apalagi Islam sangat menjunjung tinggi akhlak mulia. Nah, karena Nabi alaihi salatu wasallam keberhasilan dakwahnya ini merupakan keberhasilan dakwahnya ini merupakan representasi daripada seseorang yang memiliki akhlak yang luhur ya, sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim ya, bahwasanya engkau wahai Muhammad di atas khuluqin azim, memiliki akhlak, kemudian adab yang sangat mulia. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa berupaya untuk menghiasi diri kita, walaupun kita tahu masing-masing kita di hadapan Allah Tabaraka wa taala bagaimana kurangnya, bagaimana rendahnya, bagaimana banyak kekurangannya, bagaimana rombengnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, tetapi Allah Tabaraka wa taala sampai saat ini alhamdulillah masih menutup ya aib-aib kita. Nah, baik itu yang terutama yang jiwa kita yang buruk ya di dalam batin kita. Nah, perlu diketahui juga para tulab dan talibat, mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala, pentingnya akhlak dalam Islam ataupun akhlak baik dalam Islam ini, karena akhlak ini merupakan pilar din ya, pilar din. Di antara empat pilar dalam din ini ada empat ya. Di antaranya adalah al-iman billah. Jadi keimanan seorang hamba ini merupakan pilar bagi dinnya ya. Kemudian akhlak. Jadi ada akhlak yang menghiasi dirinya, menghiasi seorang hamba tersebut. Kemudian juga ibadat ya, ibadat, pilar ibadat. Yang keempat adalah pilar muamalat. Bagaimana kita berinteraksi sesama manusia. Nah, ini empat pilar ini diantaranya adalah akhlak ya, ataupun adab. Oleh sebab itu, seyogianya kita sama-sama untuk berupaya mereview, kemudian merefresh, kemudian murojaah, kemudian mengacak diri, bermuhasabah, apakah kita secara saya pribadi dan kawan-kawan ataupun saudara-saudara tulab dan talibat ini sudah berupaya mengarah ke sana, artinya memperbaiki akhlak-akhlak kita, kemudian tabiat-tabiat kita yang kurang baik, sehingga senantiasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala derajatnya semakin meningkat. Oleh sebab itu, sama-sama kita akan mengetahui ya beberapa poin ataupun membahas beberapa poin. Di antaranya adalah pengertian akhlak itu sendiri, insyaallah dengan tidak terlalu panjang. Kemudian keutamaan akhlak al-hasan tersebut ya, al-khuluq al-hasan. Kemudian yang ketiga adalah turuk iktisabil khuluqi al-hasan, bagaimana cara supaya kita ini mendapatkan ya akhlak tersebut sehingga menjadi akhlak yang kita miliki. Nah, yang keempat adalah furu'ul khuluq al-hasan, cabang-cabang daripada akhlak ataupun satuan-satuan dari akhlak ataupun al-khuluq al-hasan tersebut itu apa. Nah, mari kita sama-sama mempelajari ataupun membahas tentang ta'rif al-khuluq al-hasan. Ini ada kitab yang sungguh baik sekali ya, bagus kalau untuk dipunyai ataupun PDF-nya di-download dan sebagainya. Ini namanya Al-Khuluq Al-Hasan fi Dhawi Al-Kitab was Sunnah ya. Jadi akhlak yang baik dalam
naungan kitab dan sunnah. Mari kita sama-sama, apa itu sih khuluq ya? Khuluq itu apa? Atau akhlak itu apa? Nah, dalam bahasa Arab akhlak itu adalah khuluq. Ya. Lamnya ini dhammahkan atau disukunkan. Beda dengan al-khalqu. Kalau al-khalqu ini lain artinya. Ada al-khuluq atau al-khulqu, ada al-khalqu. Kalau al-khuluq ini akhlak. Tapi kalau al-khalqu adalah penciptaan. Nanti akan berbeda ya ketika kita uraikan dalam kitab ini ya. Al-khuluqu lughatan secara bahasa adalah sajiyah. Ya. Artinya adalah sajiyah. Sajiyah itu adalah kalau dalam bahasa Indonesianya adalah atribut. Atribut yang menempel. Ya, menempel di badan seorang, ya. Entah itu pakaiannya, entah itu apa saja atribut yang senantiasa menempel di badannya. Atau kalau mungkin secara sederhana adalah sesuatu yang melekat ya, sesuatu yang melengkap pada diri seorang. Jadi al-khuluq secara bahasa artinya adalah as-sajiyah, sesuatu yang melekat atau menempel yang menjadi atribut seorang hamba. Yang kedua at-tab'u, at-tab'u itu tabiat. Tabiat seorang, karakter asli seorang. Itu arti daripada akhlak. Makanya ada karakter buruk, ada karakter baik, ya, melekat pada diri seorang. Kemudian al-khuluq juga diartikan al-muru'ah. Al-muru'ah itu wibawa. Jadi kalau seorang berakhlak pasti berwibawa. Ya, mulia di hadapan Allah, mulia juga di hadapan makhluknya. Kemudian al-khuluq juga terkadang diartikan din secara utuh. Ya, secara utuh. Seperti halnya perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an, menceritakan atau mensifati tentang akhlak Nabi SAW. Beliau menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah penjelmaan utuh daripada Al-Quran. Sedangkan apa yang terkandung dalam Al-Quran atau Quran itu sendiri adalah din. Ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Artinya din ini adalah muradif atau sinonim daripada al-khulqu atau al-khuluq. Sedangkan secara umum penjabarannya adalah suratul insan al-batinah. Jadi al-khulqu ini sisi internal dalam diri manusia. Ya. Jadi sisi internal di dalam manusia. Sebagaimana manusia memiliki surah, memiliki bentuk fisiknya, bentuk eksternalnya yang terlihat oleh mata kita, badannya, ya. Ya, ada anggota badannya atau perbuatannya yang terlihat, ucapannya yang terdengar, itu sisi luarnya. Nah, kalau sisi dalamnya, ya, dimensi internalnya ini adalah al-khulqu, ya, suratu al-insan al-batinah. Bentuk manusia atau sisi manusia di dalam jiwa dan hatinya seperti apa. Nah, sedangkan luarnya adalah al-khalqu tadi. Al-khalqu itu penciptaannya, khilqahnya, ya, diri dianya, dagingnya, kulitnya, darahnya, kepalanya, badannya, itu adalah khalqnya. Sedangkan al-khulqu adalah sisi dalamnya. Nah, al-khulqu ataupun akhlak ini dalam jiwa manusia ini tertanam secara menancap, secara kuat, ya. Yang dengan akhlak ini ya, dengan sajiyah ini, dengan tab'a ini, dengan muru'ah ini, dengan din ini, muncullah perbuatan manusia tersebut. Jika sajiyah ataupun tab'a ataupun muru'ah atau dinnya ini buruk, maka amalnya pun, kelakuannya pun, sifat-sifat yang terlihat dari orangnya pun akan buruk, ya. Ketika sajiyahnya, taba'nya, muru'ahnya, dinnya baik, maka perbuatannya, perkataannya, atau segala yang muncul dari orang tersebut maka akan baik pula, ya. Ini yang dimaksud dengan al-khulq. Nah, al-khulq ini ada dua macam. Al-khuluq ini atau yang dalam bahasa Indonesianya akhlak, ya. Ada dua. Yang pertama adalah ma yakunu tabi'iyan min aslil mazaj. Ya. Ini jenis pertama.
yang di jiwa kita, al-akhlak ini ada dua. Pertama, ma yakunu tabi'iyan, yang sudah dari asalnya seperti itu. Format asalnya sudah seperti itu. Jadi watak bawaan, ya. Jadi seorang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala modal akhlak. Modal akhlak. Nah, di jiwa manusia tentu berbeda-beda, ada yang baiknya, ada yang buruknya. Manusia satu manusia satu dengan manusia yang lain tentu ada berbeda-beda ya anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang memiliki tabiat ataupun akhlak yang bawaan ataupun yang anugerah dari awal ya penciptaan. Misalnya seseorang gampang marah. Jadi apapun sebabnya, sekecil apapun sebabnya yang menyinggung dia akan marah besar. Artinya tempera. Ini adalah akhlak buruk yang sebagai yang tabi'i. Nah, kemudian seseorang misalnya ada sesuatu apapun, misalnya bahkan bunyi kretek saja atau bahkan makhluk kecil pun, serangga, itu dia bisa ketakutan. Artinya seorang diberikan oleh Subhanahu wa taala akhlak yang merupakan bawaan. Nah, begitu juga yang baik. Kebalikan daripada itu, misalnya ada orang dari kecil memang tidak gentar, gampang gentar, pemberani, sehingga dijuluki seorang pemberani. Kemudian seorang yang dari kecilnya gampang sekali bersedekah, artinya dia secara tabiat, secara akhlak bawaan memiliki akhlak yang baik, yaitu gampang ataupun gemar untuk berderma ya, dermawan. Nah ini yang kedua adalah ma yakunu mustafadan bil adati wa tadribi. Jenis akhlak kedua adalah akhlak yang memang tidak ada di jiwa dia. Jadi Allah tidak memberikan akhlak tersebut di jiwa dia. Misalnya pemberani, ya, keberanian. Nah ini kalau seorang pengecut untuk mendapatkan akhlak yang baik ini harus ta'awud, harus tadrib, harus melatih diri untuk itu. Misalnya dengan membaca sirah sahabat yang berani berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan jiwa dan raganya, hartanya, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berlatih bela diri ya. Itu membangun akhlak yang tidak ada ataupun luput pada jiwa seorang. Artinya dia harus mendapatkan akhlak baik itu dengan tadrib dulu, dengan latihan dulu. Ada juga yang subhanallah orang diberikan akhlak yang mulia, banyak yang bawaan, tapi yang pasti setiap orang berbeda-beda dan pasti ada kekurangannya ya, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada orang tersebut. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya akhlak ini ada yang tabi'iyan min aslil al-mazaj, datang dengan sendirinya, baik itu akhlak buruk ataupun akhlak baik. Yang kedua adalah dia mustafad bil adati wa tadrib, dia harus latihan dulu. Baik akhlak buruk juga bisa ya, bisa orang berlatih ya, seperti misalnya orang jahat ya, sifat jahat, senang merebut barang orang lain, menyakiti orang lain juga kan orang berlatih sehingga menjadi misalnya jadi perampok, misalnya jadi koruptor. Itu kan suluk ataupun akhlak-akhlak yang buruk yang harus dihindari dan harus dijauhi. Nah, itu ya. Nah, ada dalam Islam ini ada istilah suluk. Ada istilah suluk. Nah, suluk ini mungkin sering ya mendengar suluk. Ada akhlak, ada suluk ya. Nah, suluk ini adalah siratul insan wa madhhabuhu wa tijahuhu. Ya. Jadi suluk ini adalah perjalanan manusia. Ya, cara pandangnya, kemudian gaya hidupnya itu adalah suluk. Nah, suluk ini kata para ulama amalun iradiyun, perbuatan sesuai dengan keinginan dia. Misalnya seorang berbuat dusta, berbuat berlaku jujur, kemudian dia susah mengeluarkan harta karena tidak mau bakhil ya, dalam tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suluk ya. Nah, jelas bahwasanya kita sudah jelas dalam pembahasan ini bahwasanya al-khulqu, akhlak ini
merupakan sesuatu yang menancap, rasikhatun fin nafsi, menancap di jiwa kita. Walaysa syai'an kharijan mazhariyan. Jadi bukan yang terlihat. Nah, jadi sifat yang ada pada diri kita ataupun di dalam jiwa kita, itu namanya akhlak yang baik, ya. Akhlak yang buruk ya berarti ada di dalam jiwa kita, ada yang akhlak baik, ada yang buruk. Nah, akhlak ini sesuatu yang berhubungan dengan batin ataupun jiwa dalam manusia. Sedangkan suluk adalah mazharnya, yang terlihatnya, ya. Jadi seorang berdusta, seorang menipu, seorang berkata menyakiti orang lain, ini suluknya, ya, suluknya. Yang nampak itu adalah suluknya. Sedangkan sifat-sifat yang ada di dalam, kedengkiannya, kebaikannya, kemudian juga sa'atus sadarnya, lapang dadanya, itu adalah akhlaknya. Tetapi ketika dia sudah menyakiti orang atau menolong orang, ya, ini adalah suluknya. Nah, jadi penampilan luar itu dikatakan suluk kata para ulama, sedangkan dalamnya adalah akhlak. Nah, suluk ini dia suka menipu atau suka jujur atau dia suka menolong atau suka menyakiti orang lain, ini suluk seseorang, ya, riwayat seseorang. Sirat al-mar, ya, yang terlihat daripada orang tersebut sebagaimana pohon. Jadi para ulama memisalkan atau menggambarkan keadaan seseorang baik suluk ataupun akhlaknya itu bagaikan pohon, ya, bagaikan pohon, ya. Pohon ini pohon yang berbuah, ya, dilihat dari buahnya. Kalau buahnya bagus, maka pohon ini akan berharga, ya. Nah, kalau buahnya tidak bagus, maka orang tidak akan terlalu menghargai pohon tersebut, dan bahkan mungkin bisa dijadikan pohon tersebut dipotong dan dijadikan kayu bakar. Tetapi kalau buahnya bagus, nah ini gambaran orang yang akhlaknya bagus. Nah, buahnya ini adalah suluk, sedangkan pohonnya adalah akhlaknya. Nah, para tulab dan talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa, ya, banyak sebenarnya fadai al-khuluq al-hasan. Ada beberapa keutamaan akhlak yang hasan ini, ya. Kita bacakan ataupun sebutkan beberapa saja karena kalau terlalu ini. Yang pertama adalah al-khuluq al-hasan min a'zami rawabit al-iman wa a'la darajatihi. Jadi akhlak baik, seorang memiliki akhlak yang mulia, yang baik ini adalah indikasi ataupun indikator terkuat bahwasanya seorang ini memiliki keimanan yang tinggi dan derajat yang tinggi juga, luhur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometer ataupun ukuran seseorang memiliki iman tinggi ataupun iman rendah ini tergantung akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, maka gambaran bahwa ataupun sinyal bahwa iman seorang ini adalah kuat ataupun tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi orang mukmin yang paling sempurna adalah keimanannya, ya, adalah yang terbaik akhlaknya, yang memiliki khuluq hasan. Semakin banyak satuan akhlak yang dia dimiliki oleh seorang mukmin, semakin tinggi keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah al-khuluqul hasan yudrikul muslim bihi atau yudrakul muslim bihi yudrikul muslim bihi darajat as-shaim al-qaim. Jadi seorang yang memiliki akhlak yang baik, ya, yang terpuji, itu disamakan derajatnya dengan orang yang senantiasa saum dan qiyamul lail, ya. Jadi akhlak yang baik ini disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan derajat ibadah orang yang senantiasa saum dan qaim, ya, qiyamul lail. Yang selanjutnya adalah
al-khuluqul hasan huwa wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak yang baik ini merupakan wasiat yang senantiasa diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, kemudian sebab yang selanjutnya adalah al-khuluqu al-hasan. Ini penting. Ini poin ini sangat penting sekali, apalagi kita sebagai mahasiswa IAT, ini khusus IAT ya, atau mahasiswa yang lainnya ya, yang pasti tulabul ilmi yang nantinya akan menjadi pengajar, akan menjadi dai, akan menjadi penyuluh, akan menjadi hakim dan sebagainya. Ini hakikatnya dai ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya, pendakwah untuk syariat Islam ya. Misalnya di sini disebutkan al-khuluqul hasan min a'zamil asalim. Jadi akhlak ya yang baik ini merupakan uslub, merupakan metode terbaik yang dapat allati tajdzibu an-nas, yang dapat menarik manusia ilal Islam, kepada Islam dan hidayah ya, wal istiqamah dan istiqamah. Jadi seorang hamba, apalagi dai Allah Subhanahu wa taala, apalagi tulabul ilmi, apalagi pengajar, apalagi seorang penyuluh, apalagi seorang hakim, apalagi seorang yang aktif dalam dunia dakwah dan ta'lim, ketika akhlaknya tidak baik, maka sulit untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Nah, sedangkan mengajak manusia kepada Islam ataupun mengajak kepada hidayah, ini sangat mahal sekali harganya, sangat besar sekali pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi SAW dan para sahabatnya menyebarkan Islam ini dengan akhlak yang mulia. Bukan bukan sadisme, bukan teror, bukan sesuatu yang membuat orang lain kabur, lari, tapi dengan tampilan yang subhanallah luhur sekali, dengan akhlak yang mulia, dengan kasih sayang, sehingga banyak kaum kufar dari berbagai kabilah yang ketika tahu Islam ini bukannya menjauh, tetapi mereka rindu dengan Islam. Dan bahkan pasca Fathu Makkah ini namanya dikenal istilahnya adalah Amul Wufud. Amul Wufud itu adalah 1 tahun yang para kabilah, yang terutama kabilah yang banyak dari Yaman, kabilah-kabilah Arab ini berbondong-bondong berlomba-lomba untuk datang langsung pada Nabi SAW. Di antara mereka ada yang mencium Nabi, ada yang memeluk Nabi, ada yang saking rindunya ya kepada sosok Nabi SAW yang memiliki akhlak mulia. Bukan dengan kekerasan ataupun sesuatu yang dapat membuat stigma pada syariat ini. Nah, sebagai misalnya contoh ya, Adi Ibn Hatim At-Tai, beliau adalah dulunya seorang terhormat, terpandang dari kabilah Tayyi. Nah, beliau ini adalah saudagar ya, orang-orang kaya. Nah, beliau ini sering sekali melihat para raja ya, Kaisar, Kisra, kemudian Raja Romawi, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana para raja ini menjalankan kesehariannya. Beliau tahu sekali. Nah, pada suatu hari beliau ini penasaran dengan sosok Nabi SAW yang dikabarkan katanya akhlaknya baik, kemudian murah senyum, kemudian dicintai oleh pengikutnya. Nah, ketika itu beliau datang kepada Nabi SAW dan itu disambut baik. Nah, ini sudah kesan pertama. Ketika beliau disambut baik, kemudian ternyata tidak seperti yang dia bayangkan, ya, tidak seperti yang dia bayangkan, seperti pemimpin-pemimpin kufar yang lainnya, seperti pemimpin Romawi yang dengan kekayaannya, dengan segala fasilitasnya, dengan pelayanan yang begitu intens dari pengikut-pengikutnya ataupun para ajudannya, rakyatnya. Nabi SAW itu sosok yang sederhana ternyata, kata beliau. Beliau SAW ketika menjamu beliau, Adi bin Hatim ini hanya punya selembar ataupun satu
apa ya, satu buah tikar yang dibuat dari serabut pohon kurma ya, yang kalau dipakai itu membekas di badan beliau. Nah, satu-satunya itu beliau tidak dipakai atau tidak memakainya, tidak duduk di atas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjamu beliau Adi ibn Hatim ini tidak memakai tikar tersebut, tetapi beliau mempersilahkan kepada Adi ibn Abi Hatim. Adi ibn Abi Hatim waktu itu menolak ya, tetapi Nabi SAW mendesaknya, maksanya untuk agar tamunya lah yang memakainya. Nah, dari situ ya, dengan kesederhanaan Nabi SAW, padahal itu adalah pemimpin kaum muslim di waktu itu. Nah, beliau yakin bahwasanya ini bukan seorang raja, tetapi seorang nabi. Itu apa? Dari ketawaduannya, dari kesederhanaan hidupnya, dari akhlaknya yang subhanallah sangat menakjubkan. Kemudian ketika berjalan dengan beliau ada seorang nenek-nenek ya, menuntut pokoknya mengeluh suatu kebutuhan. Ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dengan antusias merespon nenek tua tersebut, padahal nenek tua tersebut itu tidak dikenal, kemudian hanya sebatas wanita tua yang mungkin tidak memberikan sesuatu yang menjanjikan dari sisi dunia, tetapi beliau dengan antusias mendengarkan keluhan tersebut dan duduk di jalan, subhanallah, di pinggir jalan. Nah, ini semakin meneguhkan hati Adi bin Abi Hatim At-Tai bahwasanya beliau ini seorang nabi, bukan seorang raja. Seorang raja tidak mungkin seperti, dan tidak pernah ada raja di muka bumi seperti itu. Serendah setawadu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebaik akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah al-khuluqul hasan huwa umniyatu kulli muslimin wa kullu da'iyatin mukhlisin khasah. Ya, khasatan. Jadi akhlak yang baik ini adalah merupakan cita-cita. Kita wajib dan harus punya cita-cita bahwasanya kita ini menjadi sosok yang memiliki akhlak yang banyak ya, yang baik, dan berupaya untuk mengiktisab, melatih diri agar akhlak-akhlak yang mulia yang belum kita punyai. Kita misalnya belum memiliki sifat akhlak kedermawanan yang suka berinfak. Kita masih pelit sekali. Nah, kita terus untuk melatih diri agar mendapatkan akhlak tersebut. Kemudian tidak memiliki jiwa ataupun akhlak yang jujur ya, terkadang bohong, terkadang misalnya culas dalam berdagang, tidak jujur, memberikan katalog ya, muasafat ya, misalnya dikatakan ini original, ternyata tidak original, KW dan sebagainya. Ini kan akhlak yang buruk. Nah, ketika kita tidak memiliki itu, maka kita latih diri kita agar menjadi seseorang yang memiliki sebanyak mungkin akhlak yang belum kita miliki tersebut. Nah, yang memang itu bukan bawaan, karena akhlak ini kan secara garis besar ada dua ya, ada akhlak yang merupakan tabi'ah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan. Yang kedua adalah akhlak yang muktasab, yang kita seorang bisa untuk mengasah dirinya agar memiliki akhlak mulia tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah al-khuluqul hasan yuhabbabu al-muslim ila nasi jami'an hatta a'daihi hatta a'da. Jadi seorang muslim ini akan dicintai. Jadi menjadikan seorang hamba dicintai oleh manusia, oleh Allah Tabaraka wa taala, hatta musuhnya ya akan dihargai, hatta musuhnya. Nah ini subhanallah, yang akhlak semacam ini ya, ini seharusnya dimiliki oleh seorang dai ilallah tabaraka wa taala. Seorang talibul ilmi harus
berupaya untuk mencapai akhlak tersebut agar dicintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hadapan malaikat, kemudian di kalangan kaum muslimin, dan sampai dicintai di hadapan musuhnya, dihargai ya, karena jujurnya, karena akhlak yang baik. Dan tidak sedikit kaum kufar bersyahadat ya, berbalik, yang tadinya tidak suka Islam menjadi masuk Islam, yang tadinya benci, fobia terhadap Islam menjadi pendukung dan bahkan pembela dan pendakwah Islam, karena melihat daripada akhlak kaum muslim ini. Banyak sekali jangankan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, di zaman kita pun banyak sekali, karena misalnya melihat dari keseharian kaum muslimin yang mempraktikkan syariat Islam, dari kebersihan badannya, misalnya kaum muslimin senantiasa wudu, senantiasa mandi setelah junub, kemudian senantiasa menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala 5 kali dalam sehari, menandakan butuh pada Tuhannya dan sebagainya. Kemudian juga dalam Islam tidak boleh memakan hal-hal yang buruk, misalnya memakan daging babi yang secara medis adalah banyak sekali hal-hal yang mudarat dan sebagainya. Bahwa dalam Islam tidak boleh memakan riba, bahwasanya dalam Islam tidak boleh menipu, tidak boleh culas, tidak boleh menyakiti orang lain, harus tidak boleh menumpahkan darah sembarangan. Hatta kufar. Kufar itu ada 4 macam ya. Nah, dari 4 macam jenis orang-orang kafir ini, yang boleh ditumpahkan darahnya adalah cuma satu saja, itu kafir harbi. Sedangkan kafir dhimmi, kafir musta'man, kemudian kafir muahad, ini dilarang dalam Islam untuk ditumpahkan darahnya. Bahkan kata Nabi SAW, man qatala muahadan, barang siapa yang menumpahkan darah seorang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka tidak akan mendapatkan baunya surga. Jadi akhlak dikedepankan dalam Islam, bukan teror, bukan kekerasan, bukan kasar dan lain sebagainya, sehingga din ini dapat menarik orang lain dengan akhlak mulia tersebut. Karena Nabi SAW dakwah dengan akhlak, dengan budi pekerti yang luhur, sehingga diterima oleh berbagai kalangan ya. Nah, dakwah Nabi SAW pesat, karena salah satu rahasianya adalah dakwah dengan akhlak, bukan dakwah dengan pedang atau dengan brutal dan sebagainya. Karena itu yang sekarang mungkin dicapkan ataupun dijadikan senjata untuk memberikan stigma buruk pada kaum muslimin, bahwa kaum muslimin ini buruk akhlaknya ya, menyebarkan teror dan sebagainya. Nah, oke. Yang selanjutnya adalah poin yang terakhir ya, bahwasanya ada beberapa cara ya, ada beberapa cara untuk mendapatkan akhlak yang baik tersebut ya. Yang pertama adalah at-tadrib al-amali. Jadi ada beberapa cara dalam iktisab al-khuluq al-hasan, cara mendapatkan akhlak yang mulia ataupun baik tersebut. Yang pertama at-tadrib al-amali. At-tadrib amali ini mengasah diri, mencoba untuk menekan jiwa kita agar bisa mendapatkan akhlak mulia tersebut. Misalnya kita kita orangnya tidak sabar ya, ingin terburu-buru, tidak santai, maka belajar berlatih untuk sabar. Nah, sebagaimana para ulama mengatakan bahwasanya al-ilmu bit-ta'allum. Untuk mendapatkan ilmu itu adalah dengan belajar ilmu. Tidak mungkin ilmu itu datang sendiri. Begitu juga al-hilmu bit-tahallum. Hilm itu adalah sifat tenang ya, tidak mudah marah dan tidak terlalu santai. Sifat sedang dalam seseorang. Bit-tahallum. Jadi mendapatkan al-hilmu, sifat tenang ini adalah dengan berupaya untuk tenang. Al-hilmu bit-tahallum. Kemudian as-sabru bit-tasabbur. Orang yang tidak sabaran berupaya untuk menekan sifat tidak sabarnya ini dengan
berupaya untuk sabar, menyabar-nyabarkan diri. Namanya as-sabru bitasabbur. Kemudian al-isti'faf bita'affuf. Yang tidak menjaga harga dirinya, tidak menjaga muruahnya, tidak menjaga kehormatan dirinya dengan gampang meminta, ya, merendahkan diri di hadapan orang lain. Ini bita'affuf, dengan berupaya untuk menjaga muruahnya, menjaga jiwanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allahu, wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berupaya untuk menjaga dirinya, maka Allah akan jaga dirinya. Barang siapa yang berupaya untuk merasa kaya ataupun cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan baginya. Kemudian barang siapa yang berupaya untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia untuk bersabar. Nah, ini mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, kita tutup dengan furu'ul khuluq al-hasan, bahwa cabang-cabang satuan khuluq hasan ini banyak sekali, ya, seperti al-ilmu, kemudian al-hilmu, tenang, kemudian al-anat, kemudian al-hikmah, bijak, kemudian al-jud, dermawan, kemudian al-afu, memudah memaafkan, kemudian ar-rifqu dan lin, lemah lembut dengan sesama dan bahkan hewan, kemudian as-sabat, istiqomah, adil, keadilan, dan selain sebagainya. Dan mungkin itu bisa kawan-kawan buka, ya, ataupun pelajari di kitab-kitab para ulama, termasuk kitab ini, yaitu Al-Khuluq wal Hasan fi Dhawi Al-Kitab was Sunnah, ya, karya Said Wahab Al-Qahtani. Nah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dan boleh nanti kita apa namanya, kalau ada masukan silahkan disampaikan, ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan katsiran atas nasihat yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang al-khuluqul hasan, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, ya, daripada ilmu yang barusan kita dapatkan. Baik, lanjut ke sesi berikutnya Ustadz, yaitu diskusi atau tanya jawab. Di sini ada 2 orang yang mahasiswa-mahasiswi yang sudah siap untuk sharing atau diskusi. Ada Ibu Anissa Ramadhani dan Bapak Yusuf Al-Rashid, ya. Baik, saya akan persilakan dulu teman-teman yang mau bertanya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, ya, buka antrian, nanti saya akan panggil satu persatu, disebutkan namanya sama prodi, ya, mungkin prodinya apa, semester berapa, seperti itu, biar nanti kita sama-sama mengetahui. Baik, yang pertama dari Ibu Anissa dulu, ya, Anissa Ramadhani. Silakan Ibu, diaktifkan mikrofonnya. Naam Ustaz, syukran. Nama Ana Anissa Ramadhani, prodi IAT semester 1 Ustaz. Jazakallah khairan untuk kesempatannya Ustaz. Hayakallah untuk Ustaz Yusuf. Mau bertanya Ustaz terkait tadi suluk, ya Ustaz, ya. Suluk itu akhlak yang berbentuk zahir, ya Ustaz, ya. Nah, di sini tuh Ana teringat gitu Ustaz, bukan pelajaran sih, waktu dulu Ana SMP itu ada juga kata-kata suluk, tapi kata-kata suluk ini berkaitan dengan kegiatan, misalkan orang itu ahli agama, kemudian dia berada di suatu tempat yang sepi, kemudian berdiam diri gitu loh Ustaz. Itu bagaimana ya? Maksudnya penasaran aja gitu, itu sama nggak dengan kata suluk yang dengan akhlak tadi Ustaz? Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, terkait dalam sebuah hadis itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, di sini fitrah itu kan ada yang mengartikan condong kepada kebaikan gitu Ustaz. Nah, jadi pada dasarnya manusia itu ya memang condong kepada kebaikan gitu Ustaz. Jadi tentunya pasti condong kepada akhlak yang baik gitu Ustaz. Nah, tergantung bagaimana lingkungannya nanti, bagaimana keluarganya yang mendidik dia gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Mungkin itu sih Ustaz. Jazakallah. Iya. Baik, cukup ya Ibu Anissa, ya. Ada 2 pertanyaan Ustaz yang beliau sampaikan terkait dengan makna suluk, ya, yang mungkin beliau dapati gitu terkait dengan orang yang tadi berdiam diri, bertapa, mungkin begitu. Apakah itu maksud dari suluk tadi? Sama yang kedua tadi terkait dengan hadis, ya, kullu mauludin ala fitrah. Makna fitrah itu
apa gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Baik ya, dengan singkat, maksudnya ya suluk yang dimaksud dalam konteks apa namanya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang difahami oleh apa namanya para sahabat. Tentu suluk itu adalah tadi yang dikatakan bahwasanya suluk itu adalah sirah. Mungkin pernah dengar ya hadis yang populer ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapak ya, dilasi man salaka maslak ya, maslak itu adalah jalan ya, kemudian salaka itu adalah berjalan sesuai dengan koridor syariah. Nah, jadi apa yang disebut dengan suluk tadi seperti bertapak, kemudian lain sebagainya, sebenarnya ini ada istilah di apa namanya di beberapa misalnya firqah ataupun sektor tertentu ya dalam Islam yang mungkin nanti akan dipelajari di apa namanya di perkuliahan. Yang pasti suluk di sini bukan itu ya. Suluk itu adalah apa perbuatan ataupun sesuatu yang nampak yang dilakukan oleh seorang hamba, baik itu perbuatan ataupun perkataan dari seorang hamba. Yang kedua bahwasanya fitrah. Fitrah ini sebenarnya diartikan sebagai Islam ya. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap maulud, setiap bayi ini dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nabi SAW menyebutkan Nasrani, kemudian menyebutkan Yahudi, dan menyebutkan Majusi. Nah, yang disebutkan adalah Al-Islam. Ya, Al-Islam ini adalah fitrah. Kenapa Islam disebut fitrah ya para ulama? Karena memang apa namanya fitrah itu berasal dari kata fatara. Fatara itu menciptakan, sedangkan fitrah itu adalah masdar hay'ah. Masdar hay'ah itu adalah masdar yang berarti bentuk ataupun cara menciptakan. Jadi awal penciptaan, bentuk diciptakan atau format awal diciptakan manusia itu adalah fitrah. Fitrah itu adalah cenderung kepada tauhid, ya, cenderung pada menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fitrat Allah, ya, apa namanya? Faqim wajhaka lidini hanifan fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Di situ adalah penciptaan di sini adalah dimaksud adalah tauhid, ya. Tauhid tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah menyemat manusia di alam sebelum kita lahir. Nah, ketika manusia ini masih di apa namanya? Tulang sulbi ya, di apa namanya? Adam alaihissalam. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala menyematkan ataupun mengadakan MOU perjanjian dengan manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada mereka alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tetapi mereka di dunia ini karena tadi abawahu, orang tuanya atau lingkungan yang memalingkan dari tauhid tersebut, yang menjadikannya Nasrani atau menjadikannya agama lain, sehingga mereka ketika dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini bilang ghafili, lupa dengan perjanjian tersebut, padahal sebelumnya sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala janji agar di dunia ini nanti bertauhid. Nah, ya. Jadi fitrah di situ adalah al-Islam. Agak sebagian kecil ulama mengatakan bahwa fitrah itu adalah kesucian, seperti misalnya kertas putih ya. Kertas putih tapi yang lebih tepat adalah bukan kertas putih, tapi kertas yang sudah ada warnanya. Warnanya apa? Islam, sibghatullah. Celupan warna dari Allah Subhanahu wa taala itu Islam. Warna yang lain adalah warna selain Islam. Ada Yahudi, warna Majusi, ada warna apa namanya? Nasrani. Allah taala a'lam. Nah, baik. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan Ibu Anissa tadi. Lanjut kita ke peserta kedua, ada Bapak Yusuf Al-Rashid. Silakan Pak Yusuf, diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Yusuf Al-Rashid, Prodi PAI semester 1 Ustaz. Ya, fadhal ya. Ustaz, boleh minta apa ya, kayak kiat-kiatnya buat kita tuh biar lebih
mudah memaafkan orang gitu jadi. Soalnya kadang kalau udah salahnya orang kadang kita kan suka rada empet juga kadang-kadang. Tapi Iya. kalau dimaafin itu gimana gitu jadinya. Ya, itu kan sebenarnya sifat yang mungkin bisa jadi di saya ataupun di kawan-kawan semua, sifat yang memang bukan bawaan ya. Iya. Bukan bawaan, itu banyak sekali. Seperti misalnya susah untuk memaafkan, susah untuk apalagi berlapang dada. Nah, ini memang masing-masing kita tadi dibutuhkan riyadhah, dibutuhkan kadri latihan ya, latihan. Dari beberapa kasus itu, misalnya kita bermasalah dengan orang, memiliki problem dengan orang, ya, kita disakiti atau dikhianat, semacam dikhianati segala macamnya, itu kan kemudian orang tersebut datang minta maaf kepada kita dengan jujur. Itu kan sulit ya, suatu yang sangat sulit sekali. Maka dari itu, dari berbagai rentetan kejadian tersebut, kita mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah sepatutnya untuk memaafkan orang lain, sedangkan dalam Al-Quran, fa'fu anhum wasfah, banyak sekali dalil-dalil ataupun ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hadis itu yang menganjurkan agar kita itu memaafkan sesama ya, memaafkan sesama. Yang pertama kita mengevaluasi diri, dan yang kedua adalah belajar. Yang ketiga adalah saling sharing mungkin dengan orang-orang yang anggap bahwa orang tersebut memiliki sifat itu. Ya, ngobrol, kok antum bisa mudah memaafkan ya, padahal saya sendiri sulit sekali untuk memaafkan orang lain yang pernah menyakiti saya ataupun berbuat salah pada kita. Yang ketiga adalah banyak merenungi ya, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait memaafkan yang lain. Nah, fa'fu anhum wastaghfir lahum, ya kan? Maafkan mereka dan bahkan bukan hanya memberikan maaf, tetapi memintakan ampunan untuk mereka yang berbuat zalim kemudian salah pada kita, apalagi mereka meminta maaf. Karena Al-Quran ini bukan hanya untuk dihafal kan, bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dipelajari tafsirnya saja, tapi yang paling penting Al-Quran itu adalah liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkarul albab, untuk tadabbur. Bagaimana kita mengaplikasikan Al-Quran ini agar menjadi akhlak ya, menjadi akhlak. Yang terpenting kan Al-Quran ataupun hadis ini menjadi sajiyah kita, menjadi tabak kita, walaupun tidak dari kecil. Nah, Nabi SAW itu semuanya menjadikan Al-Quran dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sampai An-Nas, itu sudah menjadi sajiyah beliau, menjadi tabi'ah beliau, menjadi akhlak beliau, sesuatu yang menjadi darah daging beliau. Nah, kita berupaya ya, tidak mungkin seperti Nabi, tidak mungkin. Tetapi kita berupaya sebagai umatnya untuk sebisa mungkin, sedekat mungkin mencontoh Nabi SAW, yaitu menjadikan akhlak yang mulia itu termasuk tadi mudah memaafkan, dengan kita mentadabur ayat tersebut ya, agar menjadi akhlak tambahan, akhlak baik tambahan buat kita yang sebelumnya kita tidak miliki. Allah Ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin pertanyaan terakhir ini Ustaz dari Ibu Maya Sari ya. Silakan Ibu, diaktifkan mikrofonnya. Halo. Ibu Maya Sari, silakan. Mikrofonnya diaktifkan. Belum ada suaranya. Baik, mungkin karena ada gangguan teknis Ustadz kayak dengan ini. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya? Masih ada, silakan. Kalau tidak ada, mungkin kami cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Masih ada, silakan. Langsung bisa diaktifkan mikrofonnya atau ditulis pesan di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Baik, nampaknya sudah cukup Ustadz. Mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kalimat penutup pada kajian malam hari ini Ustadz, silakan. Ya, bismillah, maksudnya
akhlak mulia ini ya merupakan sesuatu yang sangat penting, karena akhlak mulia ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita sebagai duat ya, para dai, kemudian tulabul ilmi, kemudian para pengajar ya, para penyuluh, calon-calon nanti hakim mungkin di masa depan, harus memiliki akhlak, karena kalau tidak memiliki akhlak maka akan rusak ya segalanya. Hakim jadi hakim yang zalim, tidak punya hati, tidak jujur. Kemudian seorang dai hanya mengikuti hawa nafsu, kemudian tidak menyampaikan yang hak. Maka akhlak ini sungguh sangat penting sekali. Seorang muslim harus berupaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak-akhlak yang kurang, yang tidak dimiliki oleh dirinya sebagai tabiat, yang bawaan lahir, yang tidak menjadi bawaan lahir dia ya. Oleh karena itu kita harus sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah makhluk yang lemah, agar diberikan oleh Subhanahu wa taala taufik, diberikan akhlak-akhlak yang baru yang belum kita miliki, seperti mudah memaafkan, kemudian bersabar, kemudian tenang, kemudian juga jujur, menepati janji dan lain sebagainya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada kita dengan mudah. Kita mohon padanya, dan ini mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan menjadikan pertemuan ini sekali lagi pertemuan yang marhumah, dan tafarruq ataupun bubarnya dari pengajian ini ataupun muhadharah atau kajian ini menjadi tafarruq marhumah ya, perpisahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Abu Salman Yusuf LC MPDI, MPD, yang telah memberikan nasihat ya serta wejangannya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita mendapatkan pencerahan ya, dan tentunya harapannya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang beliau share kepada kita semua malam hari ini. Baik teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara kajian mahasiswa STAI Al Hidayah Bogor. Oleh karena itu saya Budi Setiawan selaku Kepala LDTBA Lembaga Dakwah Tahfidz dan Bahasa Arab sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustadz Abu Salman Yusuf LC MPD yang telah memberikan kajian nasihatnya kepada kita semua, dan seluruh kepada mahasiswa-mahasiswi yang hari ini sudah bergabung, kurang lebih sekitar ada 80-an tadi ya, mahasiswa-mahasiswi partisipan yang bergabung pada kegiatan kajian hari Sabtu malam Ahad ini. Baik, saya Budi Setiawan undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Ya.